Bicara begini, ini pamanku, siapa yang akan memperlihatkan pamannya kepadaku? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufiana Suatun Hasanah, saya dari kelas C KM2. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi. Siapakah yang akan saya ceritakan? Mari simak selanjutnya. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi. Saya mengambil buku dari sini, dari 9 jenderal muslim terhebat sepanjang sejarah. Itu ada biografi dan kisah heroismenya. Nah, itu buku ditulis oleh Haji Muhammad Yusuf bin Abdul Rahman. Buku ini diterbitkan pertama pada 2019. Nah, di sini saya mengambil cerita tentang kisah sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, di buku ini menceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas ada segini lembar, ada banyak sekali. Nah, tapi saya akan mengutip sedikit saja cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang yang mulia, yang terhormat, yaitu dari ayahnya yang bernama Abu Waqqas, yang memiliki nasab dengan Malik bin Wahai, yang disebut juga dengan Uhaid bin Abdul Manaf, bin Zuhrah, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Khuraisi, Az-Zuhri, Al-Maliki, Al-Madani. Nah, di buku ini nasab Sa'ad bertemu dengan Rasulullah pada nama Kilab bin Murrah, yang merupakan kakek kelima bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu. Selain itu, Rasulullah menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai paman. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah paman dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sendiri sangat menghormati Sa'ad bin Abi Waqqas dan sangat menyayangi beliau. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad itu menyebutkan nama Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai paman beliau di depan para sahabat-sahabat yang lain. Nabi Muhammad menjelaskan, berbicara begini, ini pamanku, siapa yang akan memperlihatkan pamannya kepadaku? Nah, sampai segitunya Nabi Muhammad memperkenalkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada para sahabatnya. Nah, jadi saking sangat sayangnya beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas dijuluki sebagai Abu Ishaq karena Rasulullah sering memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Dengan demikian juga para sahabat yang lain memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sebutan Abu Ishaq. Secara fisik, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang yang memiliki postur tubuh yang kokoh dengan otot yang keras, mempunyai cengkraman yang kuat, memiliki mata yang tajam, jiwa yang berani dan kuat. Sebagai kabilah Quraisy, Sa'ad bin Abi Waqqas tumbuh besar di kalangan pemuka Quraisy. Nah, pas waktu itu Sa'ad di usia masa kecilnya dia terbiasa untuk membuat anak panah, dan anak panah itu akan dijualnya di pasar. Nah, itu akan dibeli oleh orang-orang Quraisy dan petarung yang hebat dan para pemburu. Nah, dari situ sebagai pembuat anak panah, mau tidak mau Sa'ad bin Abi Waqqas harus menguji anak-anak panah tersebut. Nah, karena itu bila di ujian itu sebagian latihan, dan di ujian itu sebagai latihan yang kelak akan menjadikan sebagai seorang pemanah yang handal dalam Islam. Nah, dari cerita yang masa kecilnya Sa'ad bin Abi Waqqas, saat dia masih kecil, dia sering membuat anak panah dan akan diperjualbelikan. Itu membuat dia untuk
belajar untuk memanah lebih baik. Nah, dia sebagai seorang pembuat dan juga dia sebagai seorang pemanah yang handal. Nah, itu yang akan dijadikan bekal dia besok untuk bertarung di pas waktu pertarungan bersama Rasulullah. Gitu. Saat remaja inilah karakter Sa'ad bin Abi Waqqas semakin tampak jelas. Ia memiliki sikap keras dan tegas yang semakin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Gitu. Ia persis mengikuti karakter ibunya. Siapakah ibunya? Nah, ibunya adalah Hamnah. Nah, Hamnah merupakan seorang yang sangat penyabar dan keras. Mempunyai kemauan yang kuat, kepribadian yang kokoh, dan sangat kuat mempertahankan keinginannya. Nah, sekarang saya akan menceritakan tentang keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Gimana sih cerita awal mulanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam? Jadi gini ceritanya. Sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengikrarkan untuk beliau menjadi seorang sahabat Nabi atau seorang Muslim, 3 hari sebelumnya itu beliau bermimpi kalau dia mendapatkan mimpi petunjuk bahwa dirinya harus berhijrah dari keyakinan sebelumnya yang penuh dengan kegelapan menuju keyakinan yang baru, yang penuh dengan benderangnya cahaya kebenaran. Gitu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, 3 hari sebelum masuk Islam, aku bermimpi seolah aku berada dalam kegelapan dan tak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba sebuah bulan datang menerangiku, dan aku pun mengikutinya. Saat itu aku seolah-olah melihat mereka yang telah lebih dahulu dariku mengikuti bulan tersebut. Nah, aku melihat ada Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan juga Abu Bakar. Lalu seolah-olah aku bertanya kepada mereka, "Kapan kalian sampai sini?" Mereka menjawab, "Baru saja." Setelah itu, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW menyeru kepada Islam secara bersembunyi-bunyi. Maka aku menemuinya di Shib Ajai, yaitu saat ini adalah salah satu perkampungan di Mekah Al-Mukarramah. Lalu aku berkata, "Tunjukkanlah aku ke jalan yang engkau serukan." Beliau menjawab, "Engkau mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Muhammad utusan Allah dan tidak ada yang mendahuluiku selain mereka." Setelah bermimpi demikian, Sa'ad bin Abi Waqqas gelisah tidak habis-habisan dan bertanya, pertanda apakah mimpi tersebut? Gitu. Dia bertanya-tanya kepada dirinya, pertanda apakah ini mimpi tersebut? Gitu. Nah, di tengah kegelisahan hati itu, ia yakin bahwa mimpi tersebut merupakan petunjuk dari Allah SWT bahwa ada seruan kebenaran di baliknya. Ia pun kemudian merenungkan mimpi-mimpi tersebut dengan melihat sosok-sosok di balik mimpi tersebut. Yang pertama ia lihat adalah sosok Muhammad yang terkenal dengan kejujuran dan kebenarannya. Ia melihat sosok Abu Bakar dengan kedudukan dan karismanya yang kuat di tengah-tengah kaumnya. Begitu pula dengan Ali, Zaid, dan Utsman. Semuanya adalah orang-orang terpercaya, terhormat, dan memiliki kedudukan tinggi di antara kaumnya. Karena itu, Sa'ad bin Abi Waqqas yakin bahwa mimpi tersebut merupakan isyarat dan petunjuk dari Ilahi agar dirinya melakukan sesuatu dan menerima sesuatu. Gitu. Nah, melihat Abu Bakar memeluk Islam dan mengajak Sa'ad untuk memeluknya. Setelah itu, Abu Bakar sudah memasuki Islam dan beliau mengajak para sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam dan juga mengajak Sa'ad. Nah, saat itu mengetahui bahwa Abu Bakar itu memeluk agama Islam dan Abu Bakar pun juga mengajak Sa'ad bersedia hati. Apakah Sa'ad yakin bahwa inilah tanda yang ada di dalam mimpi tersebut?
sehingga ia pun menerima kebenaran Islam tanpa keraguan. Itulah cahaya dalam mimpi yang membuat hidupnya menjadi terang benderang, sebagaimana cahaya yang diikuti oleh sahabat-sahabat lainnya yang telah terlebih dahulu masuk Islam. Gitu. Mengenai keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Imam Muhammad bin Ishaq berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam dan ia memperlihatkan keislamannya. Ia segera berdakwah menyeru ke jalan Allah. Dia masuk ke Islam di tangannya Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talal bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Abdurrahman bin Auf. Mereka pergi menemui Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Beliau kemudian menawarkan Islam kepada mereka, membacakan Al-Quran, dan menerangkan hakikat Islam. Mereka segera beriman. Mereka telah 8 orang. Mereka terdiri dari atas 5 yang disebut di atas, bertambah 3 orang setelah mendahului mereka, yaitu Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Haritsah, yang pertama kali masuk Islam, membenarkan Rasulullah, dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Allah. Gitu. Dari orang ke-8, orang berapakah saat ketika dirinya masuk ke Islam, disebutkan dalam hadis bahwa Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, "Tidak, aku telah melihat diriku sebagai orang ketiga yang masuk Islam." Hadis riwayat Bukhari. Nah, seperti itu perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas menuju Islam gitu. Nah, cukup sampai di sini saja saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya akan ada sesi-sesi berikutnya, jadi jangan lupa ya, ikuti terus saya. Dadah!